Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang komposisi transformasi. Nah, apa sih itu komposisi transformasi? Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan komposisi ya. Komposisi itu artinya gabungan. Nah, berarti gabungan dari transformasi, di mana maksudnya dari sini itu ada sebuah himpunan, lalu kita transformasikan ke himpunan berikutnya, terus digabungkan dengan transformasi ke berikutnya, atau gabungan dari transformasi yang ada. Nah, di sini sebelumnya kita kan sudah mempelajari tentang transformasi lainnya. Ada translasi, terus ada refleksi, rotasi, dan dilatasi. Nah, dari transformasi berikut mencakup adalah materi di sini ya, atau di komposisi transformasi. Berarti kita harus mengingat kembali tentang transformasi yang sebelumnya, yaitu yang refleksi maupun refleksi, terus rotasi dan latasi ya. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa rumus dari komposisi transformasi. Di sini yang pertama ada rumus dari komposisi translasinya. Nah, dapat kita lihat di sini. Nah, ini adalah rumusnya, rumus dari komposisi translasi. Selanjutnya di sini ada rumus komposisi refleksi. Nah, dapat kita lihat di sini. Lanjut. Di sini juga ada rumus dari komposisi rotasi. Nah, untuk komposisi rotasi, rumus ini itu berlaku untuk sudutnya yang sama ya. Pasti kalian masih ingat tentang sudut dalam materi rotasi transformasi ya. Nah, kalau berbeda sudutnya maka kita lakukan dengan cara bertahap. Oke, karena ini hanya berlaku untuk rotasi yang mempunyai sudutnya itu sama. Oke, lanjut. Ini rumus untuk komposisi dilatasi ya. Kalian pasti lihat di sini ya. Nah, sudah kita lihat rumus-rumusnya baik dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Selanjutnya kita langsung aja ke contoh soal. Oke, jadi di sini sudah ada contoh soal. Lalu kita baca, tentukan bayangan titik A ada 2 dan 3 ditranslasikan dengan translasinya negatif 1 dan 2 dan dilanjutkan oleh translasinya 3 dan negatif 2. Langsung aja kita jawab. Jadi kembali lagi kakak ingatkan bahwa kita harus mengingat rumus-rumus transformasi yang kita pelajari sebelumnya. Di sini itu kita membahas tentang translasi. Nah, ditranslasikan katanya ya, berarti translasi. Kalian berarti harus mengingat rumus translasi tersebut. Terus kita langsung aja ke komposisinya. Nah, yang pertama kita tulis rumus translasinya, di mana rumus translasi itu adalah penjumlahan dari titik awal dengan translasinya atau si T ya. Langsung aja kita tulis rumusnya. Nah, ini rumusnya ya, dapat kalian buka kembali pelajaran sebelumnya pada materi ini. Oke. Sama dengan itu titik awal ada 2 dan 3 kita jumlahkan dengan si translasinya ya. Translasinya ada negatif 1 dengan 2. Oke, maka menghasilkan kita jumlahkan 2 ditambah negatif 1 itu menghasilkan 1. Terus 3 ditambah 2 menghasilkan 5. Nah, ini kita dapat translasi yang pertama ya. Lalu katanya dilanjutkan oleh translasi si 3 dengan negatif 2. Nah, sudah kita bicarakan tadi ya, bahwa komposisi itu adalah gabungan dari transformasi yang ada ya, atau himpunannya. Dimana di sini kita sudah ketemu transformasi pertamanya
yaitu ada 1 dan 5. Lalu kita lanjutkan ke transformasi ke berikutnya. Nah, berarti lanjut lagi kita ke translasikan. Oke, jadi dimana di sini komposisinya itu translasi kedua, berarti aksennya double ya, atau aksennya ada 2. Double aksen, X double aksen, terus Y double aksen, sama dengan hasil translasi pertama. Hasil translasi pertama ada 1 dan 5. Terus kita ingat rumus translasi yaitu penjumlahan matriks, berarti kita jumlahkan ditambah dengan translasi yang kedua ya. Berlanjut kalau yang translasi kedua ada 3 dengan negatif 2. Oke, langsung aja kita jumlahkan. Ini 1 tambah 3 itu sama dengan 4. Terus 5 ditambah negatif 2 itu sama dengan 3 ya. Nah, dapat hasilnya yaitu 4 dan 3. Oke, di sini kita menggunakan rumus yang bertahap ya, yang logika ibaratnya. Nah, dimana transformasi di awal dulu kita selesaikan, lalu kita lanjutkan dengan transformasi berikutnya. Oke, jadi di sini juga kita dapat menggunakan rumus yang ada pada komposisi tadi, dimana kalau untuk ini untuk rumus yang 1, terus ini rumus yang kedua, langsung X double aksen dan Y double aksen sama dengan ini komposisinya, berarti sama dengan tadi ada apa aja? Ada titik awal dijumlahkan dengan translasi pertama, ada 2, ada negatif 1 dan 2, terus dijumlahkan lagi dengan translasi selanjutnya ya, 3 dan negatif 2 4. Maka hasilnya itu sama ya, ada 4 dengan 3. Nah, sudah dapat. Jadi ini untuk rumus logikanya, dimana bertahap ya, selesaikan transformasi pertamanya, terus dilanjutkan dengan transformasi berikutnya. Dan untuk rumus komposisi itu kita yang ini. Nah, langsung aja kita jumlahkan semuanya, karena di rumusnya juga mengatakan bahwa rumusnya itu komposisi sama dengan titik awal dijumlahkan dengan translasi pertama dan dijumlahkan dengan translasi selanjutnya. Oke, dapatlah kita hasilnya juga sama. Jadi menurut kalian gampang yang mana, terserah kalian, karena hasilnya juga sama. Yang menurut kalian gampang silahkan kerjakan. Semoga untuk komposisi translasi kalian paham ya. Sampai sini. Oke, kita langsung aja lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, jadi ini adalah contoh soal kedua. Dapat kita baca di sini, garis 2x dikurang 8y dikurang 3 sama dengan 0 dicerminkan dengan C1 komposisi C2, di mana C1 adalah cermin terhadap sumbu X dan C2 adalah cermin terhadap garis Y sama dengan negatif X. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa ada sebuah garis 2x dikurang 8y kurang 3 sama dengan 0. Terus di sini ada dicerminkan, berarti tentang refleksi ya, cermin ya, masih ingat pastinya. Terus di sini dapat kita ketahui juga ada cermin pertama dan cermin kedua, C1 dengan C2 berkomposisi. Untuk C1 itu terhadap sumbu X dan untuk C2 itu terhadap garis Y sama dengan negatif X. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke jawabannya, kita harus mengingat lagi tentang
rumus si pencerminan atau refleksi ya, dimana rumus refleksi tersebut yaitu perkalian terhadap matriks ya, perkalian suatu matriks. Nah, di sini kita bisa dengan cara seperti tadi, ada dua cara, yaitu cara bertahap dan cara dengan rumus si komposisinya tersebut ya. Si komposisi yang ini untuk komposisi refleksi. Jadi untuk kali ini kita langsung aja pakai salah satunya aja ya, biar cepat. Kita pakai rumus komposisi refleksi. Nah, oke. Jadi kita tulis dulu rumusnya di sini ya. Titik awal itu ada X dan Y berkomposisi C1 dan C2 menghasilkan titik akhir. Ada X aksen dan Y aksen. Yang kita cari yaitu ini yang akhir ya. Karena di sini diketahui garis, maka kita akan mencari si bayangan tersebut ya, bayangan garis tersebut. Oke, kita langsung aja kita masukkan ya. Sebelum kita masukkan, kita tulis dulu rumusnya lagi untuk komposisi. Komposisinya itu titik akhir, maaf, garis akhir bayangannya sama dengan komposisi dari C1 berkomposisi dengan C2, terus kali dengan titik awal ya, titik awalnya ada X dan Y. Oke, ini rumusnya langsung aja kita masukkan. Nah, kita masukkan, tetap ini X aksen Y aksen sama dengan C1. Katanya C1 ini terhadap sumbu X, jadi kita lihat lagi, untuk terhadap sumbu X itu matriksnya ada apa aja nih? Ada 1, terus ini 0, dan negatif 1. Kita kalikan dengan C2 nya atau pencerminan yang kedua, yaitu terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita ingat lagi matriksnya dari Y sama dengan negatif X itu ada apa aja sih? Ada negatif 1, 0, 0, dan negatif 1. Lanjut, kita kalikan dengan si X dan Y atau titik awalnya. Titik awalnya kita tidak ada ya di soal, maka tetap kita tulis dengan X dan Y. Oke. Jadi langsung aja kita kalikan dari matriks ini dan ini dulu. Sama dengan kita kalikan, ini menghasilkan 1 dikali negatif 1 itu adalah negatif 1. Terus menghasilkan ini dari pertama, kita kalikan ini tetap jadi 0. Terus baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua, 0 kali 0 itu 0. Lanjut, untuk baris kedua dikalikan dengan kolom kedua, dimana negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Nah, sudah dapat kita perkalian si C1 dan C2 nya, tinggal kita kalikan dengan si X dan Y nya ya. Oke, lanjut, ada bayangan menghasilkan, kita kalikan seperti biasa, baris dikali kolom ya. Negatif 1 dikali X itu menghasilkan negatif X. 0 dikali Y 0, tidak usah kita tulis karena 0. 0 dikali X 0, dan 1 dikali Y maka itu Y. Nah, sudah dapat sampai sini, kita akan mencari X dan Y nya untuk mencari bayangan garis tersebut. Nah,
mencari bayangan garisnya, yaitu kita akan mensubstitusi si X dan Y-nya. Sebelum mensubstitusikan, kita akan mencari X dan Y-nya terlebih dahulu. Jadi kita cari di mana dapat kita lihat sini. Untuk baris pertama itu adalah X aksen sama dengan negatif X ya. Negatif X. Terus lanjut untuk baris kedua ya, ada di sini ada Y aksen sama dengan Y. Oke. Maka sudah kita dapat, maka X-nya itu adalah negatif X dan Y-nya itu adalah Y. Langsung saja kita masukkan ke dalam garis tersebut. Kita tulis dulu garisnya itu 2X dikurang 8Y, 2X, X-nya itu ada negatif X dikurang dengan 8Y, Y-nya ada Y tetap ya, Y dikurang 3 sama dengan 0. Maka menghasilkan di sini ada 2 dikali negatif X itu negatif 2X dikurang 8 kali ya 8Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, sudah kita temukan jawabannya, yaitu di mana bayangan garis tersebut adalah negatif 2X dikurang 8Y dikurang 3 ya. Oke, jadi untuk contoh soal pencerminan atau refleksi dapat kita lihat ya, di sini ada kita mencari dari garis. Kalau tadi kan titik, ini garis ya. Pasti kalian sudah terbiasa karena soal-soal sebelumnya juga banyak yang tentang garis ya, atau maupun titik juga banyak. Oke, semoga kalian paham. Kita akan lanjut ke contoh soal berikutnya. Oke, lanjut kita ke contoh soal berikutnya. Di sini sudah ada contoh soal lagi, langsung aja kita baca. Di mana tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X ditambah 3 karena rotasi dengan pusat O 1 dan 2 sebesar 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Dilanjutkan sebesar 45 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat yang sama. Nah, oke, di sini sudah kita ketahui ada garis, yaitu ini si Y sama dengan 2X ditambah 3 ya. Terus ada rotasi. Oke, berarti kita harus mengingat tentang rumus rotasi. Terus di sini pusatnya O 1 dan 2. Terus besar derajatnya itu ada 45 berlawanan arah jarum jam. Kalian harus ingat bahwa berlawanan arah jarum jam, maka derajatnya itu adalah positif. Lalu dilanjutkan dengan sama 45 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat yang sama lagi. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa derajatnya sama, pusatnya juga sama. Jadi kita dapat memakai rumus yang ada sebelumnya ya, yang dikomposisi tadi. Jika derajatnya sama dan pusatnya sama, langsung aja kita ke jawaban. Nah, di sini ada rumusnya itu bayangan. Hasil bayangannya itu terdiri dari X double aksen dan Y double aksen. Sama dengan, harus kita ingat rumus si rotasi. Transformasi rotasi itu yaitu rumus si rotasinya. Rumus rotasinya itu ada cos alfa, terus negatif sin alfa, jadi sin, terus di sini ada sin alfa, terus di sini ada cos alfa ya, cos alfa. Nah, alfanya kita jumlahkan kalau dari rumus komposisi sebelumnya ya, dimana di sini ada 45 derajat ditambah dengan 45 derajat. Nah, oke. Begitu pula dengan yang lain ya. 45 derajat ditambah dengan 45 derajat. Sebelah sini juga 45 derajat ditambah dengan 45 derajat.
sini 45 derajat ditambah 45 derajat. Oke, ini untuk matriks rotasinya. Nah, oke, sudah dapat matriks rotasinya. Kembali lagi kita ke rumus rotasi, di mana matriks rotasinya itu kita kalikan dengan matriks titik awal dikurang dengan pusat ya. Titik awal di sini tidak ada, jadi titik awal seperti biasa yaitu ada X dan Y dikurang dengan pusat. Pusatnya ada 1 dan 2. Oke, terus untuk rumus rotasi transformasinya itu kita selanjutnya adalah dijumlahkan dengan matriks si pusat. Matriks pusatnya itu ada O, yaitu 1 dan 2 pusat O-nya. Oke, ini adalah kesimpulan dari rumus komposisi rotasi. Ya, langsung aja kita ke jawabannya. Mula-mula kita akan menjumlahkan si yang ada di dalam matriks rotasinya. Nah, ada cos 45 tambah 45 itu sama dengan 90 ya, 90 derajat. Begitu pula yang lain, berarti sini negatif sin 90 derajat. Di sini juga sin 90 derajat. Untuk alfanya, terus di sini juga ada cos 90 derajat. Oke, kita tulis ini X kurang 1 terus Y kurang 2 ditambah dengan matriks 1 dan 2. Terus kita cari pada tabel trigonometri. Cos 90 derajat itu hasilnya adalah 0 ya, ada 0. Terus untuk sin 90 derajat itu ada 1, tapi di depannya negatif, jangan lupa kita tambahkan negatif 1. Sin 90 derajat tadi ada 1, terus cos 90 derajat itu ada 0. Nah, sudah kita dapat untuk matriks rotasinya. Lanjut kita tulis lagi X kurang 1, Y kurang 2 ditambah dengan matriks pusatnya ada 1 dan 2 ya. Oke, lanjut kita kalikan, dimana perkalian matriks itu adalah baris dikali kolom ya. Baris dikali kolom. Dapat kita dapat di sini bahwa 0 dikali X kurang 1 itu 0, terus ditambah, kita tidak usah ditulis atau mau ditulis ya, ditulis aja deh ya, 0 terus ditambah dengan si baris pertama kolom kedua dikali dengan baris kedua yaitu Y kurang 2. Nah, berarti negatif 1 dikali Y kurang 2 itu menghasilkan negatif Y tambah 2. Nah, oke. Selanjutnya untuk baris kedua kita cari lagi 1 dikali X negatif 1 atau X kurang 1 itu menghasilkan X kurang 1 ditambah dengan 0 dikali ini maka 0 ya. Nah, sudah dapat perkalian matriksnya, terus kita jumlahkan dengan matriks pusatnya yaitu ada 1 dan 2 ya. Lanjut kita langsung aja 0 ditambah Y, negatif Y ditambah 2 ditambah 1 maka menghasilkan negatif Y ditambah dengan 2 tambah 1 itu 3 ya. Terus lanjut untuk baris kedua X kurang 1 ditambah 0 ditambah 2 menghasilkan X ditambah 1. Nah, sampai sini kita menemukan atau menghasilkan dari rumus si rotasi transformasinya. Oke, selanjutnya kita mau apa? Kita akan mencari X dan Y nya biar kita substitusi ke garisnya. Oke, jadi lanjut kita dapat ini adalah baris pertama si X aksen dan ini baris kedua lah ini Y aksen. Oke, lanjut kita mencari sini ya. Untuk X double aksennya itu sama dengan negatif Y ditambah 3. Maka kita akan mencari
Y-nya ya, karena di sini ada si Y. Nah, maka kita pindah ruaskan menghasilkan Y negatif X double aksen jadi X double aksen ditambah 3 ya, tambah 3. Oke, lanjut kita di sini mencari X-nya, dimana kita akan menggunakan baris kedua. Baris keduanya ada kita tulis ini dulu, Y double aksen sama dengan X ditambah 1. Nah, ada X nya kita pindah ruaskan, maka X sama dengan Y double aksen ditambah dengan 1. Nah, sudah dapat kita untuk X dan Y nya. Langsung aja kita substitusikan dengan garisnya. Garisnya itu ada apa? Ada Y sama dengan negatif 2X ditambah dengan 3 ya, ditambah dengan 3. Langsung aja kita substitusikan, di mana Y-nya itu sudah kita dapat ini ya, negatif X tambah dengan 3. Lanjut 2X, kita masukkan X-nya. X-nya itu ada Y ditambah 1. Nah, terus ditambah dengan 3. Oke, langsung aja kita jumlahkan semuanya. Dimana di sini ada negatif X tambah 3, 2 dikali Y, 2Y, 2 kali 1 itu tambah 2 ditambah 3. Oke, tetap kita tulis negatif X tambah 3 sama dengan 2Y tambah 5 ya. Ini kita jumlahkan, maka kita pindah ruas ya. Dari sini kita pindah ruas, maka langsung aja ke pindah ruas ke kanan, negatif X pindah ruas ke kanan jadi positif. Maka jika dipindah ruaskan ini menghasilkan negatif X dipindah ruas ke kanan itu X, terus ini tambah 3 dipindah ke kanan jadi negatif 3. Oke, dapat kita tulis ini, lalu kita jumlahkan dari yang ini ya, karena dia sama, di mana positif 5 dikurang 3 menghasilkan positif 2. Maka hasilnya itu adalah X tambah 2Y ditambah 2. Oke, nah sudah kita dapat jawabannya, di mana bayangan garisnya itu adalah si X tambah 2Y tambah 2 ya. Oke, semoga kalian paham untuk rotasi komposisi ini. Ya, yang penting kalian harus mengingat kembali tentang rotasi, terus juga mengingat-ingat aturannya juga, bahwa untuk rotasi komposisinya itu jika ingin menggunakan rumusnya, derajat dan pusatnya itu harus sama ya. Kalau tidak sama, maka kita akan menggunakan yang bertahap tadi ya, yang bertahap seperti sebelumnya, di mana kita berarti untuk rotasi ini rotasi yang pertama dulu ya, selesaikan, terus kalau sudah dapat lanjut kita ke rotasi selanjutnya, yaitu si hasil rotasi pertama kita rotasikan dengan si rotasi yang kedua, kita transformasikan atau komposisikan ya. Jadi mendapatkan hasil tersebut ya. Semoga kalian paham sampai sini. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini dapat kita baca, tentukan bayangan titik A, 2 dan 3 kami dilatasi dengan pusat 1 dan 2, dan skala 2 dilanjutkan dengan skala 3 dengan pusat yang sama. Oke, dari kesimpulan soal berikut kita dapat ketahui titik awalnya itu ada 2 dan 3, terus dilatasi dengan pusatnya 1 dan 2 ya. Dilatasi berarti kita menggunakan rumus latasi ya. Terus skalanya ada 2 dilanjutkan dengan 3 dengan pusat yang sama dan titik awal yang sama. Jadi untuk pusat yang sama, titik awal yang sama itu kita dapat menggunakan rumus komposisinya yang langsung ya. Bisa juga kalian menggunakan yang bertahap karena hasilnya juga tetap sama. Namun di sini pusatnya sama, titiknya sama, kita langsung aja menggunakan rumus komposisi biar lebih singkat ya, lebih gampang ya. Oke, langsung aja kita ke rumusnya, yaitu di mana titik akhir
ada X double aksen dan Y double aksen sama dengan K1 atau skala 1 dikali dengan skala 2. Terus lanjut dengan rumus latasi ya, dimana rumus latasi itu ada titik awal itu X dan Y dikurang dengan si pusatnya ada A dan B, terus lanjut ditambah dengan matriks si pusat ya, pusat A, ada A dan B. Oke, langsung aja kita masukkan ke dalam sini ya, ada X double aksen, terus Y double aksen, terus di sini K1 nya itu skala pertamanya ada 2 ya, 2 dikali dengan K2 nya atau skala keduanya itu skala selanjutnya ada 3 ya, 3. Nah dikali dengan matriks titik awalnya ada 2 dan 3, X nya 2, terus Y nya itu 3 dikurang dengan pusat ya, dikurang dengan pusatnya A nya itu 1, terus B nya itu ada 2. Nah ditambah dengan pusatnya 1 dan 2 ya, langsung aja kita hitung 2 dikali 3 ya, ini langsung aja bisa seperti ini. Kita perkalian dulu, 2 dikali 3 itu sama dengan 6 ya. Nah, 6. Terus di sini kita jumlahkan yang dalam matriks 2 dikurang 1 itu adalah 1, terus 3 dikurang 2 menghasilkan 1 juga ya, ditambah dengan matriks selanjutnya ya, matriks pusatnya ada 1 dan 2. Lanjut, kita akan mengalihkan dulu karena dalam matematika perkalian harus dilebih dahulukan daripada penjumlahan ya. Berarti kita kalikan 6 dikali 1 itu 6 untuk baris pertama, dan baris kedua juga menghasilkan 6 ya, 6 kali 1 ditambah dengan matriks pusat ada 1 dan 2, maka matriksnya itu adalah 6 ditambah 1 7, terus 6 tambah 2 itu sama dengan 8. Oke, jadi bayangannya itu atau A aksen sama dengan 7 dan 8 ya. Ini hasilnya. Oke, mudah ya kira-kira kalau kita memakai si rumus komposisi atau langsung. Tapi kalian harus ingat bahwa jika skalanya itu kan beda, ada 2 kali dilatasi, namun pusatnya berbeda juga. Nah, berarti kita harus menyelesaikan latasi pertama dulu kita temukan, terus hasil latasi pertama itu kita jadikan titik awalnya. Oke, titik awalnya atau X dan Y nya, lanjut kita latasi dengan skala yang berikutnya ya, dilatasi dengan yang berikutnya itu misalnya 3. Nah, maka X dan Y nya itu adalah jumlah dari yang latasi pertama ya, seperti biasa. Oke, sampai sini semoga kalian paham dengan komposisi transformasi, komposisi translasi, komposisi refleksi, rotasi, dan juga yang terakhir ini itu komposisi dilatasi ya. Semoga kalian paham dengan penjelasan ini. Jangan lupa belajar terus. Jika ada salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.